Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat perikop ini di sini dibahas dosa karena lidah. Ayat 1 dikatakan di sini, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Maksudnya sini bukan berarti kita nggak boleh bercita-cita menjadi guru, bukan kita ke depan nggak boleh jadi pengajar, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak boleh langsung menyalahkan, tidak boleh langsung mengkoreksi apa kesalahan orang lain. Ya, apalagi kalau mungkin keluarga kita punya salah atau saudara kita punya salah, kita langsung marahin dia, kita langsung tegur dia di depan umum. Karena ya sebagai guru ya, kita tahu guru itu kan sering, sebetulnya kan guru itu selain mengajar, dia juga menemukan kesalahan. Kesalahan yang dibuat oleh siswanya. Nah, tapi ini maksudnya adalah kita tidak boleh menjadi sombong. Ayat ini mengatakan bahwa kita itu tidak boleh langsung menjudge. Kalau ada yang salah, kita langsung judge, kita langsung hakimi, kita langsung caci maki di depan umum. Nah, ini yang dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Artinya kita seolah-olah adalah orang yang paling hebat, orang yang paling benar. Jadi kita menganggap orang lain itu selalu salah, selalu membuat hal-hal yang tidak benar. Nah, ini yang dimaksud di ayat 1 ini. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Haleluya. Kita lihat ayat berikutnya, Bapak Ibu. Sebab, haleluya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kalau kita dapat mengendalikan lidah kita dapat mengendalikan perkataan kita, dan kita itu selalu berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang positif, maka sempurnalah kehidupan kita. Ya, jadi di sini bilang bahwa barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Artinya begini Bapak Ibu, karena kita ini seringkali kalau ngomong itu seenaknya, tanpa memikirkan orang lain itu sakit hati atau enggak, ya, tanpa memikirkan dia merasa sedih enggak ya dengan perkataan saya ini. Karena itu dalam kita berkata-kata, dalam kita mengucapkan sesuatu, pastikan kita mengungkapkan hal yang baik, hal yang benar dalam seluruh kehidupan kita. Ya, jadi kata-kata yang positif, misalnya jangan bilang seperti ini, aduh, nggak ada duit nih, nggak ada duit, nggak ada duit, nggak ada duit. Nah, pasti kan kalau kita terus berkata-kata, aduh nggak ada duit, nggak ada buat makan, ya nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa beli susu misalnya, ya kan? Kata-kata seperti itu kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang negatif, ya. Aduh nggak bisa nih, ulangan, misalnya nih ada yang ulangan, ya, aduh nggak bisa nih, pasti nih dapat jelek nih, dapat nol nih, dapat anjlok. Nah pasti kalau hal-hal yang kita ungkapkan itu negatif, maka di sini dibilang
lidah itu dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi yang timbul dari kehidupan kita ya lemes, jadinya tidak bersemangat karena apa yang kita ungkapkan negatif. Ya kayak tadi nggak ada duit, terus misalnya nggak mungkin bisa berhasil, kamu tuh bodoh, nggak bisa apa-apa, males lu. Itu kan kata-kata yang kurang baik. Jadi mari hari ini kita mau bersama-sama, kita mau ubah perkataan kita agar kita menjadi orang yang sempurna. Amin. Haleluya. Kita lihat ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi lidah ini kecil, tapi dampaknya besar dalam kehidupan kita. Coba di rumah masing-masing kita bilang, lidah saya berkuasa. Lidah saya berkuasa. Haleluya. Sekali lagi di rumah masing-masing katakan, lidah saya berkuasa. Perkataan saya berdampak. Perkataan saya berdampak Bagi kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang diucapkan akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Misalnya nih ya, kita bangun pagi nih, ya kan? Bangun jam 5 misalnya kan. Aduh lemes nih, lemes. Bangun pagi lemes. Maka yang akan terjadi di hari itu adalah lemes terus jadinya. Aduh, ini pasti nih gak ada orderan nih hari ini. Gak ada penumpang misalnya, atau gak ada duit nih. Maka kita juga akan tidak termotivasi karena pikiran kita ya dan juga perkataan kita itu lemes. Ya kita kan ngomongnya suka lemes, gak ada duit, susah misalnya, gak berhasil. Nah, mari kita ubah perkataan-perkataan seperti itu. Ya, karena apa yang kita ucapkan akan mempengaruhi pemikiran kita, akan mempengaruhi juga tindakan kita dalam kehidupan. Kalau kita lihat ya mulut kuda, ya kan dikasih kekang, dikasih tali, ya kan supaya dia itu nggak bertindak yang di luar kendali begitu. Ya kan jadi digambarkan di sini ketika mulut kuda itu dikekang, artinya ditutup atau dikendalikan, maka seluruh tubuhnya juga dikendalikan. Ya. Ayat yang keempat kita lihat di sini, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi lidah kita ini, perkataan kita ini harus kita kendalikan supaya tindakan kita juga baik, menghasilkan hal-hal yang positif. Kita menjadi semangat dalam menjalani hidup, ya. Kita tidak loyo, kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, optimis karena kita mengendalikan lidah kita. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi lidah kita ini juga dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya apa? Kita suka membesar-besarkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita besar-besarkan. Atau kita misalnya ngegosip, ya, atau ngerumpi yang nggak terlalu bermanfaat sebetulnya. Nah, misalnya kayak gini, itu tuh sombong tuh orangnya, dia nggak pernah keluar rumah misalnya.
Ya itu kan kayak gosip ya. Terus misalnya si itu tuh nggak pernah nimbrung kalau kita ngobrol. Nah itu kan gosip-gosip yang sebetulnya itu kan belum pasti itu keadaan. Nah, mungkin aja tetangga kita sibuk, ya kan? Atau kerjanya di kantor dari pagi sampai malam, sehingga waktu-waktu ngobrol dengan tetangga itu sedikit, ya kan? Terus misalnya itu tuh bisa sekolah tuh di swasta, misalnya dapat duit dari mana tuh? Apa pinjam kali? Apa dia dapat dari mana tuh? Nah, itu kan akhirnya jadi gosip yang akhirnya menjadi negatif karena lidah kita ini yang memegahkan perkara-perkara yang besar. Api bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Api itu untuk apa aja, Bu Medi? Api itu untuk apa? Masak ya. Iya, untuk masak. Api itu baik. Tapi kalau apinya ini besar, apinya berlebihan, maka akan membakar hutan. Bayangkan lidah kita ini kecil, tapi kalau kita sembarangan ngomong, kita sembarangan berucap, maka akan timbul asumsi-asumsi yang nggak benar, ya. Kita selalu berprasangka negatif, ketemu orang selalu ngejudge, ya kan? Ketemu orang pasti bawaannya mau berantem gitu kan, males gitu ketemu orang, males. Orang juga males ya kita kalau kita ngomongnya itu tak benar, ngomongnya berantakan, atau suka ngawur, ngegosip. Maka itu mari kita jaga lidah kita ya Bapak Ibu ya. Kita jaga perkataan kita. Haleluya. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi perkataan yang negatif akan membuat pemikiran kita rusak, hubungan kita dengan sesama rusak, ya. Motivasi kita menurun karena perkataan yang tidak terkontrol, yang tidak memancarkan berkat, yang tidak memperkatakan firman Tuhan. Semua jenis binatang liar, ya, ayat ke-7 Bapak Ibu, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi, wow, lihat ini Bapak Ibu, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi lidah kita ini bisa berdampak positif kalau digunakan dengan baik, digunakan dengan benar. Tapi lidah ini juga bisa buas, tidak terkontrol, bisa menyakiti hati orang lain, ya. Bisa. Ya, sorry Bapak Ibu. Bisa membuat hati kita ya tadi tersakiti, orang lain tersinggung, misalnya kayak gini. Kita ke anak kita misalnya ya. Ih, kamu mah males. Gimana bisa sukses kalau lu males, kalau kamu males? Kamu mah belajar aja kurang. Gimana you bisa kerja di kantor kalau you kerjanya males-males? Nggak bakal bisa lu kalau lu begini. Itu contoh-contoh perkataan yang tidak baik ya. Terus misalnya kayak gini, lu kan miskin,
You mah miskin, gimana you bisa punya rumah besar, bisa beli motor, bisa beli mobil misalnya. Nggak mungkin, ngimpi kali. Nah, itu perkataan-perkataan yang mematahkan semangat. Lidah kecil, ya, tapi dampaknya besar. Maka itu mari kita kendalikan lidah kita, ya. Ayat ke-9 kita lihat Bapak Ibu, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah ini bisa menjadi baik kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita mengagungkan nama Tuhan, kita bersaksi kepada orang lain. Tetapi lidah ini juga bisa mengutuk manusia, artinya menjelek-jelekan orang lain, menyakiti hati orang tua misalnya, atau hati adik, kakak, saudara, tetangga. Jadi mari kita kuasai lidah kita ini. Ayat ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat, dan dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Nah, hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh ini terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi, ucapkan selalu berkat. Gak boleh tuh kita mengutuk orang lain, membuat harga diri seorang lain jadi rendah. Ya. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi lidah kita ini, kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka yang harus keluar dari mulut kita, dari lidah kita, adalah perkataan yang manis didengar. Ya. Jadi orang ketemu kita itu nggak males, nggak langsung menjauh. Kalau ketemu kita, jangan dekat-dekat sama dia. Dia mulutnya pedas. Ya kan? Lidahnya pedas, kayak cabai pedas. Kayak silat, kalau ketemu dia itu ngomongnya kayak silat. Shut. Menyayat hati kita. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Coba yang di rumah bilang, saya nggak boleh nih kayak begini. Saya nggak boleh. Iya. Saya harus mengucapkan kata-kata yang manis didengar. Amin. Saudara-saudaraku, ayat ke-12, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur yang dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang baik, tapi selain kata-kata baik kita juga mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, ini nggak boleh nih Bapak Ibu. Karena dari sumber yang sama, tidak mungkin keluar air manis atau air tawar dari satu sumber yang sama. Tidak mungkin buah yang manis dan yang pahit akan keluar dari pohon yang sama. Maka itu, lidah kita harus memancarkan berkat, harus menghasilkan buah yang baik, perkataan yang manis dan didengar, yang memberkati orang lain, dan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama, ya, menghargai orang lain, serta memuliakan nama Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, ya, timbul pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengendalikan lidah kita? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersih. Coba semua bilang, memiliki hati yang bersih.
memiliki hati yang bersih. Yes, Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau hati kita baik, kalau pikiran kita baik, maka kata-kata yang diucapkan pun akan menjadi baik juga. Amin. Jadi kalau kita belajar ya Bapak Ibu ya, saya juga belajar ya. Kalau pagi hari, kalau kita bangun ya, kita memikirkan hal-hal yang positif. Kita perkatakan hal-hal yang baik. Jangan kalau bangun misalnya, waduh, nggak bisa bayar listrik nih. Ya kan? Kita kayak gitu ya. Nggak bisa bayar kontrakan nih. Atau kita bangun dari pagi hari ya, bakal capek nih hari ini nih, bakal banyak kerjaan nih, lemes dah jadinya, lemes. Jadinya kita ya lemes terus sampai nanti malam, ya. Terus misalnya kita ngomong, ya kan, aduh, gimana nih kerjaan nih, susah, nggak bisa kejar target nih, pasti mampet dah, pasti macet nih, nggak kekejar nih. Nah, pasti nanti hasilnya juga negatif. Ya, maka itu kita harus perkatakan yang positif dari bangun tidur. Ya. Atau kita yang kerja di kantor, ketemu bos gue lagi, banyak kerjaan, ya kan? Empet gue liatnya gitu kan. Atau apa capek hati lihat bos gue, kerjanya nyuruh aja. Nah, maka kalau kita begitu terus ya kita kerjanya ya hanya mengeluh aja dan tidak menghasilkan hal yang baik. Maka itu, mari kita berdoa agar hati kita dan pikiran kita mengeluarkan hal yang baik sehingga nampak dalam perkataan. Amin. Perkataan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya Bapak Ibu ya, manusia ini selalu berpikir yang jahat, selalu mengatakan yang jahat. Karena pada dasarnya semua orang itu berbuat dosa. Kejadian 6 ayat 5 kita lihat ya Bapak Ibu ya sebentar ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi pada dasarnya kita berdosa Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang nampak di kehidupan kita adalah hal-hal yang tidak baik. Tapi karena kita adalah orang yang suci, karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan, diubahkan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus beralih, kita sudah diampuni dari kejahatan, dan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang suci, dalam hal perkataan, dalam hal pikiran, dan hal perbuatan. Titus 1 ayat 15, bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun cara hati mereka najis. Siapa yang percaya bahwa kita telah disucikan oleh Tuhan? Kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Karena kita sudah disucikan, maka hati kita, akal kita pun menjadi suci. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maka itu hati yang bersih harus kita miliki. Karena Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi karena kita sudah suci, hidup kita diubahkan. Karena kita sudah suci, yang tadinya kita berbuat hal-hal yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, kita diubahkan menjadi perkataan yang positif, perkataan yang berkat, yang nyata, yang timbul dari hubungan kita sehari-hari. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan ayat Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita baik, maka pemikiran kita baik. Kalau pemikiran kita baik, maka perkataan juga akan baik. Kalau perkataan kita baik, maka perbuatan kita di masyarakat pun, di keluarga, ataupun di gereja, dimanapun, akan menjadi baik pula. Dan kita menjadi orang yang menjadi berkat, serta memuliakan nama Tuhan. Ya. Karena itu, bagaimana agar hati kita bersih? Bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang najis lagi dalam perkataan kita? Mazmur 119 berkata, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku, ayat 10 ya, aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, jadi kalau kita sering membaca firman Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang bersih, dan kita tidak berdosa lagi, tidak menyimpang dalam perkataan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat di sini, firman Allah itu adalah firman yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan akan mengubahkan pikiran dan hati kita, sehingga perkataan yang timbul adalah perkataan yang positif, perkataan berkat, perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar kita mengendalikan lidah kita, sehingga lidah kita menjadi lidah yang memberkati orang lain. Yang kedua, selain kita menjaga hati kita bersih dengan firman Tuhan, kita harus juga memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya, coba semua bilang penguasaan diri. Ya, tadi yang pertama, menjaga hati kita dengan bersih. Yang kedua, penguasaan diri. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi mari kita menguasai diri kita, agar kita tidak
cepat-cepat menghakimi, ya, agar kita tidak cepat-cepat menuduh orang lain atau menghakimi orang lain yang membuat hubungan kita rusak, yang membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita memperkatakan hal yang buruk, maka kita tidak menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kita tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi mari kita mau menjaga hati kita dengan firman Tuhan agar menjadi bersih, dan kita memiliki penguasaan diri agar lidah kita, lidah yang kecil ini, berdampak besar dalam hal yang positif, dan hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa syafaat pada sore hari ini yang akan dibawa pimpin oleh Ibu Paulina, kita mau naikkan pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kasih Engkau memberi baru. Amin. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku. Haleluya. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh lebih semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kami harus mengendalikan perkataan kami, bahwa kami harus menjadi orang yang memancarkan berkat dalam perkataan kami, sehingga hidup yang diberikan oleh Tuhan menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu dalam hubungan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang terus memperkatakan hal-hal yang positif, memperkatakan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami. Kami dapat memberikan semangat kepada mereka, dan kami juga dapat mengatakan firman dalam hubungan kami yang berkuasa dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kalau perkataan berkat yang kami ucapkan, kalau perkataan firman yang kami kemukakan, maka hidup kami menjadi baik, hubungan kami menjadi baik,
anak dengan orang tua menjadi baik, keluarga baik, tetangga baik, semua jadi baik. Karena lidah kami adalah lidah yang memancarkan berkat, mengatakan berkat, memperkatakan berkat. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan berkati kiranya firman Tuhan hari ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dalam mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk ke doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Paulina. Nanti kepada yang akan mendoakan, kita sama-sama mendoakan untuk negara kita, untuk bencana-bencana yang saat ini kita dengar, supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita, memulihkan keadaan juga ekonomi, sosial, fisik, psikologis. Dan juga kita juga mendoakan nanti untuk keluarga korban dari kapal selam yang tenggelam, sehingga jiwa mereka dikuatkan, mereka dihiburkan keluarganya. Terlebih juga pandemi, kita mau sama-sama doakan supaya pandemi ini dapat berakhir dengan segera, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas kita dengan baik dan kita bisa berkumpul di gereja. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya. Bersyukur kepada Tuhan untuk sore hari ini. Saat ini kami menaikkan doa kami kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Tuhan. Bila berkat Tuhan tercurah untuk bangsa kami. Biar Engkau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami. Berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Segala bidang yang ada Tuhan, Engkau lah yang memulihkan. Percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah dan besar untuk bangsa kami ya Tuhan. Sebabnya Tuhan kami mempercayakan sepenuhnya keberadaan bangsa kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu, kami percaya Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Tapi itu semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Dan kami percaya kehendak mula yang terus terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Indonesia. Bapak yang baik, kami berdoa turunlah berkat untuk pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, sampai kepada para menteri kabinet yang ada, para pejabat yang duduk di pemerintah Tuhan, sampai kepada lurah, RT, RW, semua Tuhan yang mengambil tugas dalam pemerintah bangsa kami. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan benar, penuh dengan tanggung jawab, Tuhan. Engkau tolong, mampukan mereka, kuatkan mereka, Tuhan. Sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan amanah-amanah yang harus mereka lakukan untuk keamanan, untuk kesejahteraan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa saat ini, oh Tuhan, ada banyak bencana yang terjadi di bangsa kami, Tuhan. Baik gempa Tuhan, baik juga Tuhan, bencana yang lain. Tuhan, kami berdoa bagi para korban ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan ya Tuhan. Yang mengalami, oh Tuhan, yang parah Tuhan, ataupun yang tidak parah, Tuhan juga yang akan melawat hidup mereka. Tuhan yang datang, memulihkan, menjamah, dan menyembuhkan Tuhan. Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan. Keluarga-keluarga mereka Tuhan hiburkan. Tuhan senantiasa menyertai Tuhan dan menguatkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk korban kapal selam yang terjadi. Oh Tuhan, baru-baru ini Tuhan tolong juga Tuhan. Engkau yang menyatakan Tuhan kebesaran kuasa-Mu Tuhan.
dan atas korban-korban yang ada juga Tuhanlah yang akan menolong semuanya ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Saat ini Indonesia masih ada di masa pandemi yang ada Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan juga yang memulihkan Tuhan. Menolong agar pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong sehingga bangsa kami ini boleh bebas dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tetaplah Tuhan melindungi kami semua. Umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, baik Tuhan kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan, Tuhan, permohonan kami kepada sore hari ini. Tetap kami berdoa terus untuk pekerjaan-Mu, Yesus ya Tuhan. Tuhan terus menyatakan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan Engkau juga memberkati Tuhan pekerjaan-Mu, Yesus, dalam keperluan kebutuhan yang ada Tuhan berkati. Seluruh jemaat Graceful yang ada, Tuhan tolong. Setiap keluarga-keluarga yang ada. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, Tuhan menolong. Dan Tuhan terus menyertai setiap jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Setiap kondisi dan keadaan mereka saat ini Tuhan tahu persis. Kami hanya berdoa, Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang menyembuhkan kalau ada yang sakit. Tuhanlah yang akan membuka jalan kalau saat ini mereka mungkin, Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkaulah yang akan menolong. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Kristus dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mata pencarian pekerjaan mereka Tuhan. Kau berkati apapun usaha, pekerjaan yang Kau percayakan. Tuhan berkati buat berhasil dan lewat semua itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada sore hari. Berdoa Tuhan, biarlah ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan juga yang akan terus menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, inilah yang menjadi doa kami pada sore hari ini, kami serahkan semua kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasih Kristus yang dicintai oleh Tuhan luar biasa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita siap menerima berkat, anugerah, dan pertolongan yang Tuhan Yesus Kristus sudah sediakan bagi kita semua. Mari dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap intim dengan Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan kasih saudara dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke nomor rekening GBI Graceful 56604525
8, 5. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat.